Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari Roma 8 ayat 21, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika saudara mati dan tidak dibangkitkan untuk kehidupan, maka saudara bukanlah orang yang dimerdekakan. Merdeka adalah ketika kita berada di atas sesuatu. Kita ketika berada di bawah sesuatu, maka kita tidak dapat melawan hukum itu. Dan itulah yang terjadi kepada umat manusia, bahwa upah dari dosa adalah maut. Orang yang berdosa itu akan terpisah dari kemuliaan Allah. Dan itulah yang terjadi sejak dari Adam dan Hawa berlanjut terus hingga pada konteks sekarang ini. Kita menjadi orang-orang yang bersuka cita karena kita ternyata dimerdekakan sebagaimana dikatakan dalam nats ini. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, bahwa orang-orang yang tidak hidup di dalam Dia yang adalah kebenaran itu dan tidak bertobat, maka ternyata dia akan dibangkitkan untuk kebinasaan. Dan kemudian dikatakan bahwa pengharapan kita itu membuat kita masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Pengharapan yang sesungguhnya ada di dalam Kristus, saudaraku. Ternyata orang-orang memiliki agama karena mereka berharap bahwasanya mereka mendapatkan kepastian. Kita telah mendapatkan kepastian di dalam Kristus. Paulus menegaskan itu kepada jemaat yang ada di Roma, bahwasanya pengharapan anak-anak Allah ada di dalam Kristus, karena Kristus yang telah memerdekakan kita.
Jika kita telah dimerdekakan oleh Kristus, mengapa banyak di orang-orang belakangan ini gagal fokus karena mereka tidak mampu mengerti tentang rencana Tuhan ini? Mereka akhirnya menjadi orang-orang yang meninggalkan Allah hanya karena mereka kurang yakin dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca. Padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak dekat atau hidup di dalam kebenaran itu. Itu mengapa mereka mudah sekali diombang-ambingkan oleh ketidakpastian, karena mereka tidak memiliki pengharapan yang benar. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa hanya ada 3 hal yang tetap: iman, pengharapan, dan kasih. Kita membahas hari ini tentang pengharapan, bahwasanya orang-orang yang sudah beriman kepada iman yang benar, maka mereka akan memiliki pengharapan yang benar dan juga memiliki kasih yang benar. Kita telah beriman di dalam kebenaran itu, maka kita juga berarti telah memiliki pengharapan yang benar sebagai orang-orang yang akan menerima kebaikan di masa depan. Saudaraku, jadilah orang-orang yang senantiasa mempertahankan kebenaran itu. Apapun ceritanya, saudara adalah orang-orang yang paling beruntung dan paling bersuka cita, karena saudara telah menikmati anugerah Allah, yakni anugerah terbesar, keselamatan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau telah membawa kami kepada perubahan yang signifikan, bahwasanya kami bukan lagi menjadi orang-orang yang terbebani karena kami tidak dapat diselamatkan, karena kami tidak mendapatkan keampunan, tetapi kami menjadi orang-orang yang bersuka cita Bapa, karena kami telah menerima kebaikan daripada Tuhan yang benar-benar telah memerdekakan kami. Kini kami berserah ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang membimbing kami, sehingga kami tidak lagi dapat dihasut oleh hal-hal yang membuat kami terpisah dari anugerah-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.